Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, namaku Kadek Prayana Gunawiranata dari Program Studi Manajemen Keuangan Negara. Dan kali ini aku akan membahas materi mengenai statistika serapan lanjutan dari video kemarin, yaitu probabilitas distribusi normal. Nah, tunggu apa lagi? Simak yuk! Oke, kita kembali dengan konsep atau konsep kunci, di mana tujuan utama dari bagian ini adalah untuk memahami konsep dari sampling distribution of a statistic, yang merupakan distribusi dari semua nilai statistik tersebut ketika semua sampel yang mungkin dengan ukuran yang sama diambil dari populasi yang sama. Kita juga akan melihat bahwa beberapa statistik lebih baik daripada yang lain untuk memperkirakan parameter populasi. Nah, di sini ada beberapa definisi yang mungkin perlu kalian tahu. Yang pertama ada distribusi sampling dari sebuah statistik, atau seperti rata-rata sampel atau proporsi sampel. Nah, ini adalah distribusi dari semua nilai statistik tersebut ketika semua sampel yang mungkin dengan ukuran yang sama atau nilainya diambil dari populasi yang sama. Mana distribusi sampling dari sebuah statistik biasanya direpresentasikan sebagai distribusi probabilitas dalam format tabel, histogram probabilitas, atau rumus formula. Yang kedua adalah distribusi sampling dari rata-rata atau mean, ya. Adalah distribusi rata-rata sampel dengan semua sampel memiliki ukuran sampel yang sama, di mana n diambil dari populasi yang sama. Distribusi sampling dari rata-rata biasanya direpresentasikan juga sebagai distribusi probabilitas dalam format tabel, histogram probabilitas, atau formula atau rumus. Nah, kemudian properties itu ada 2 poin. Pertama, mengenai rata-rata sampel menargetkan nilai rata-rata populasi. Nah, artinya rata-rata ini dari rata-rata sampel adalah rata-rata populasi. Nilai yang diharapkan juga dari rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi. Kemudian poin kedua, distribusi rata-rata sampel cenderung merupakan distribusi normal, teman-teman. Oke. Nah, definition. Kemudian, distribusi sampling dari varians adalah distribusi varian sampel dengan semua sampel memiliki ukuran yang sampel yang sama atau n diambil dari populasi yang sama. Distribusi sampel dari varian biasanya direpresentasikan sebagai distribusi probabilitas dalam format tabel, histogram probabilitas, atau rumus. Ini dari 3 definisi tadi, varian dan lain sebagainya, itu hampir mirip ya teman-teman, cuma berbeda dari mungkin apa yang kita bahas. Oke, lanjut ke propertiesnya. Itu ada 2 juga, mana varian sampel menargetkan nilai dari varian populasi, yaitu rata-rata dari varian sampel adalah varian populasi. Nilai yang diharapkan dari varian sampel sama dengan varian populasi. Yang kedua, distribusi dari varian sampel cenderung menjadi distribusi yang miring ke kanan. Nah, lanjut lagi nih, ada definisi lain. Banyaknya definisinya, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah distribusi sampling dari proporsi, ada distribusi proporsi sampel. Dengan semua sampel memiliki ukuran sampel yang sama, diambil dari populasi yang sama. Nah, berikut merupakan ini merupakan sebuah formula atau mungkin notasinya ya, teman-teman. Mana P sebenarnya populasi dari proportion, dan P yang bawah ini merupakan sampel dari proportion. Nah, proporsinya itu proporsi, ada 2 juga, proporsi sampel menarikkan nilai dari proporsi populasi, mana rata-rata dari populasi sampel adalah proporsi populasi, dan nilai yang diharapkan dari proporsi sampel sama dengan proporsi populasi. Ini sama dengan ya, jadi sama dengan rata-rata itu sama dengan proporsi sampel sama dengan proporsi populasi. Nah, distribusi proporsi sampel cenderung menjadi distribusi normal. Nah, unbiased estimator. Unbiased estimator ini adalah rata-rata sampel, varian, dan proporsi dan penghitungan tak biasa atau unbiased estimator. Jadi rata-rata dari sampel, varian, dan proporsi ini adalah unbiased estimator.
yang artinya mereka menargetkan parameter populasi. Statistik ini lebih baik dalam memperkirakan parameter populasi. Nah, bias estimator di mana median, rentang, dan deviasi standar atau standar deviasi sampel, yang mana sebagai penaksiran yang bias. Artinya, mereka tidak menargetkan parameter populasi. Catatan nih, bias dengan standar deviasi relatif kecil pada sampel yang besar, sehingga S sering digunakan untuk mengestimasikan. Nah, oke, kita akan lanjut ke contoh dari sampling distribution. Nah, di sini ada soal yang mungkin lumayan singkat ya, dimana pertimbangkan untuk mengulangi proses ini, lempar dadu 5 kali, temukan rata-rata varian S, padat, dan proporsi angka ganjil dari hasilnya. Dari pernyataan tersebut, apa yang kita ketahui tentang perilaku semua rata-rata sampel yang dihasilkan saat proses ini berlanjut tanpa henti? Nah, kita mulai dari ini atau rata-rata ya teman-teman, dimana setelah kita mendapatkan rata-rata dari sampel, cap sampel, kita menghasilkan, nanti kita akan rata-rata lagi semuanya, akan menghasilkan 3,49 ya. Misalkan ini bukan tak terhingga, namun udah dihitung berdasarkan data atau sampel. Nah, namun jika dilanjutkan tanpa henti, dia akan meraih mean rata-rata sampel akan mencapai 3,5. Dan juga perhatikan diagram atau distribusinya, dia adalah normal atau approximately normal, diseimbang ya. Oke, kemudian varian dia memiliki nilai sampel varian berbeda-beda ya pastinya. Nah, jika kita bagi, kita rata-ratakan juga berdasarkan sampel, dia akan meraih nilai 2,288, dan jika diajukan tanpa henti, sampel itu akan menjadi 9,9 ya, ininya simpangan atau variannya. Dan perhatikan juga untuk diagram dan distribusinya, dia akan membentuk seperti skewed to the right ya teman-teman, menurun ke kanan. Nah, kalau proportion, proporsinya sama dengan rata-rata ya, mirip dengan rata-rata, mana sama sebelumnya kita dapatkan rata-rata 0,5 kalau berdasarkan sampel. Kalau tidak terbatas, maka rata-rata juga sama 0,5. Nah, dan juga perhatikan distribusi atau grafik yang berikut, ini adalah approximately normal. Jadi gitu teman-teman. Nah, kemudian kenapa sampel harus diganti, replace ya? Why sample with replacement, dengan penggantian, mana pengambilan sampel tanpa penggantian akan memiliki keuntungan praktis yang sangat besar dalam menghindari duplikasi yang sia-sia setiap kali item yang sama pilih lebih dari satu. Nah, namun kami tertarik pada pengambilan sampel dengan penggantian karena dua alasan ini. Satu, ketika memiliki sampel yang relatif kecil dari populasi yang besar, tidak ada perbedaan signifikan apakah kita mengambil sampel dengan penggantian atau tanpa penggantian. Dan yang kedua, pengambilan sampel dengan penggantian menghasilkan peristiwa yang independen yang tidak terpengaruh oleh hasil sebelumnya, dan peristiwa independen lebih mudah dianalisis dan menghasilkan perhitungan serta rumus yang lebih sederhana. Nah, lanjut ke sebab selanjutnya, yaitu adalah the central limit theory. Key konsep dari central limit theory, teorema limit tengah memberitahu kita bahwa untuk suatu populasi dengan distribusi apapun, distribusi rata-rata sampel mendekati distribusi normal seiring dengan meningkatnya ukuran sampel. Prosedur ini di bagian ini membentuk dasar untuk memperkirakan parameter populasi dan pengujian hipotesis. Oke, kita akan lanjut ke bagian central limit theory, dengan ada given dan conclusionnya. Nah, given ini pertama adalah variabel acak X memiliki distribusi yang mana mungkin atau mungkin tidak normal, yang mungkin normal atau yang tidak normal. Nah, dengan rata-rata dan deviasi standar atau standar deviasinya. Kemudian kedua, sampel acak sederhana semua berukuran N dipilih dari populasi. Sampel dipilih sehingga semua sampel yang mungkin dari ukuran yang sama N memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Kemudian conclusion, distribusi sampel X akan seiring dengan meningkatnya ukuran sampel akan membesar ya, mendekati distribusi normal.
rata-rata dari rata-rata sampel adalah rata-rata populasi. Kemudian standar deviasi dari semua rata-rata sampel adalah mana sigma dibagi dengan akar dari n atau jumlah percobaan seperti itu. Kemudian particle rules commonly used. Aturan yang biasanya digunakan pertama, untuk sampel dengan ukuran n lebih besar dari 30, maka distribusi rata-rata sampel dapat diperkirakan dengan cukup baik oleh distribusi normal. Perkiraan semakin mendekati distribusi normal seiring dengan bertambahnya ukuran n sampel. Jadi semakin besar ya n sampelnya, maka semakin besar juga semakin baik juga distribusi nominalnya. Kemudian yang kedua, jika populasi asli terdistribusi normal, maka untuk ukuran sampel n berapapun, rata-rata sampel akan terdistribusi normal, bukan hanya nilai n yang lebih besar dari 30. Nah, kemudian adalah norasi dari pertama adalah the mean of the sample of mean. Maksudnya the mean of the sample means rata-rata dari rata-rata sampel. Nah, sepertinya dimana mu dengan kasih sedikit dengan x bar sama dengan mu. Kemudian the standard deviation of sample mean. Nah, berarti standar deviasi dari rata-rata sampel. Ini rumusnya teman-teman. Mana sigma rata-rata sampel terus dengan sigma dibagi dengan akar dari n atau total nilai. Ini juga dikenal sebagai standar error dari rata-rata. Nah, kemudian ada contoh lagi mencari sampel mean, mana sama seperti contoh-contoh sebelumnya kita menggunakan taksi atau taksi, mana kita anggap juga populasi berat pria terdistribusi normal dengan rata-rata 1,172 dan deviasi standar deviasi 29. Rentangnya ya 29, mana ada 2 poin yang ingin dicari. Yang A, temukan probabilitas bahwa jika seorang pria dipilih secara acak dengan berat lebih dari 175 ton, berarti X-nya ini ya teman-teman. Kemudian yang B, temukan probabilitas bahwa 20 pria, nah 20 pria ini adalah N, yang dipilih secara acak akan memiliki rata-rata berat yang lebih besar atau lebih dari 175. Nah, ini juga X ya, dimana sehingga total berat mereka melebihi kapasitas aman 3.500 pound. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, kita lihat sini samping kita menentukan A dulu. Kita akan menentukan probabilitas jika beratnya lebih besar dari 175 ya teman-teman. Tentunya kita akan mencari nilai area dengan z-score juga seperti biasa ya teman-teman, mana z sama dengan nilai x 175 dikurang dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi akan menghasilkan nilai skor z adalah 0,1, mana 0,1 itu dia areanya sama dengan 0,4602 teman-teman. Nah, kemudian yang B, kita akan menemukan probabilitas bagaimana 20 pria dipilih secara acak dalam memilih berat badan yang lebih besar dari 175. Nah, sehingga itu akan menggunakan rumus sampling mean atau sample mean atau rata-rata sampel, di mana Z sama dengan 175 X atau X dikurang dengan rata-rata 172 dibagi dengan ini standar deviasi per akar dari nilai N, nilai total percobaan atau total perlakuan ya teman-teman. Itulah. Berarti akan menghasilkan 0,46, maka skor Z itu 0,46 dalam 0,46 ini akan menghasilkan area 0,3228. Nah, dari analisis ini maka kita dapat menyimpulkan bahwa jauh lebih mudah bagi individu untuk menyimpang dari rata-rata daripada sekelompok 20 untuk menyimpang dari rata-rata. Karena lebih besar ya ini areanya, lebih besar kemungkinan dia menyimpang. Oke, kemudian correction for a finite population, mana ketika mengambil sampel tanpa penghentian dan ukuran sampel N lebih besar daripada 5% dari populasi terbatas berukuran N, yaitu N lebih besar daripada 0,05 N besar. Nah, kita sesuaikan standar deviasi rata-rata sampel dengan mengalihkan dengan faktor korelasi populasi terbatas. Nah, kayak ini ya teman-teman, untuk formula atau rumus dari koreksi for a finite population. Sebenarnya
sama dengan mencari sampel rata-rata sampel, namun ditambahkan dengan ini, di mana akar dari n dikurang n dibagi dengan n min 1. Oke, kita melanjutkan ke subbab terakhir dari materi ini, yaitu adalah assessing normality. Kita key konsep dulu, mana perbandingan ini menyajikan kriteria untuk menentukan apakah persyaratan distribusi normal terpenuhi. Kriteria tersebut melibatkan inspeksi visual dari histogram untuk melihat apakah bentuknya kira-kira seperti lonceng, maksudnya bell shape, atau mengidentifikasi outlier, dan membangun grafik yang disebut sebagai plot kuantil normal atau normal kuantil plot. Mana ke definisi, sebuah plot kuantil normal atau plot probabilitas normal adalah grafik titik x dan y, di mana setiap nilai x berasal dari set data sampel asli dan setiap nilai y adalah skor z atau z-score yang sesuai dengan merupakan nilai kuartil yang diharapkan dari distribusi normal standar. Dan berikut ada 3 prosedur yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah histogram. Kita buat histogram dulu dengan tolak normalitas jika histogram menyimpan secara dramatis dari bentuk lonceng atau bell shape. Dan outlier, kita identifikasi outlier, di mana tolak normalitas jika ada lebih dari satu pencilan itu outlier yang hadir di dalam. Dan normal kuantil plot, yang tadi ya, plot kuartil normal gitu. Jika histogram pada dasarnya simetris dan hanya ada satu outlier, gunakan teknologi untuk menghasilkan normal kuartil plot atau plot kuartil normal. Nah, ini lanjutannya. Gunakan kriteria berikut untuk menentukan apakah distribusi tersebut normal, di mana distribusi normal atau normal distribution. Populasi distribusi adalah normal jika populasi titiknya cukup dengan garis-garis lurus dan di titik tersebut tidak menunjukkan pola sistematis yang bukan pola garis lurus. Ini tahapan-tahapan dari normal kuartil plot. Langkah pertama, urutkan data dengan mengatur nilai-nilai dalam urutan dari yang terendah hingga yang tertinggi. Langkah kedua, dengan sampel berukuran n, setiap nilai mewakili proporsi per n dari sampel. Mana menggunakan ukuran sampel yang diketahui, atau n, diidentifikasikan mana setengah n, 3/2n, dan seterusnya. Ini adalah area kumulatif di sebelah kiri nilai sampel yang sesuai. Dan langkah ketiga, kita gunakan distribusi normal standar dari tabel A atau perangkat lunak di kalkulator untuk menemukan z-score yang sesuai dengan area kumulatif kiri yang ditemukan di langkah kedua. Nah, ini adalah z-score yang diharapkan dari sampel yang terdistribusi normal. Di langkah keempat, cocokkan nilai yang sudah diurutkan dengan skor z atau z-score yang sesuai dengan langkah ketiga. Kemudian plot titik koordinat x dan y, di mana setiap x adalah nilai sampel asli dan y adalah z-score yang sesuai. Di langkah kelima, periksalah plot kuartil normal atau normal kuartil plot dan tentukan apakah distribusi tersebut normal atau tidak. Nah, kemudian ke data transformation, mana banyak set data memiliki distribusi yang tidak normal. Namun, kita dapat mentransformasi data sehingga nilai yang dimodifikasi memiliki distribusi normal. Salah satu transformasi umum adalah untuk menggantikan setiap nilai x dengan log x plus 1. Jika distribusi nilai log x plus 1 adalah distribusi normal, distribusi nilai x tersebut sebagai distribusi log normal. Kemudian other data transformation atau data transformasi lain. Selain menggantikan setiap nilai x dengan log x per 1, ada transformasi lain seperti menggantikan setiap nilai x dengan atau super x atau x kuadrat. Selain itu, untuk mendapatkan distribusi normal yang diperlukan ketika nilai data tidak terdistribusi normal, transformasi semacam itu dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan lain seperti persyaratan yang ditemukan di bab selanjutnya, bahwa set data yang berbeda memiliki varian yang sama, itu x. Oke teman-teman, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!